Halo semuanya, selamat bertemu lagi dengan saya pada kegiatan perkuliahan kita. Jadi kita akan memulai kegiatan perkuliahan kita setelah kemarin kita melewati libur semester. Untuk perkuliahan kali ini kita akan menggunakan metode perkuliahan daring sehingga nanti teman-teman akan lebih banyak menggunakan Bella. Jadi saya harap teman-teman walaupun perkuliahannya kita daring, tapi demi kesehatan kita masing-masing saya harap teman-teman tetap semangat ya mengikuti kegiatan perkuliahan dan tetap melakukan kegiatan perkuliahan dengan baik. Begitu. Nah, eh, pada perkuliahan ini adalah pertemuan pertama kita dalam mata kuliah pengembangan media pembelajaran pendidikan matematika ya teman-teman ya. Nah, nanti di sini kita akan membahas tentang apa? Nanti silakan teman-teman lihat tujuan dari pembelajaran, deskripsi dari mata kuliah, capaian pembelajaran, itu semuanya sudah saya upload di Bella, silakan nanti teman-teman lihat. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang media pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Jadi ini meliputi apa? Yang pertama itu nanti kita akan membahas media itu apa. Kemudian latar belakang dari media pembelajaran itu apa? Kenapa penting kita bahas media pembelajaran? Kemudian jenis-jenis media pembelajaran itu seperti apa? Kemudian kriteria pemilihan media pembelajaran itu yang seperti apa? Nah, kita masuk pada topik bahasan yang pertama, itu adalah tentang media. Yuk, kita masuk. Kemudian, nah, ini yang pertama. Jadi, media pembelajaran yang pertama, pengertiannya adalah bahan pengajaran atau pembelajaran itu adalah seperangkat materi keilmuan yang terdiri atas fakta, konsep, prinsip, generalisasi suatu ilmu pengetahuan yang bersumber dari kurikulum dan dapat menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Dari sini sudah jelas ya teman-teman ya, maksudnya media pembelajaran itu digunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Begitu. Selanjutnya, metodologi pengajaran itu adalah perencanaan pembelajaran adalah metode dan teknik yang akan digunakan guru dalam melakukan interaksi dengan peserta didik agar inti dari suatu pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik. Jadi tidak ada pengurangan atau pertambahan sehingga materi itu tersampaikan dengan pas proporsinya kepada peserta didik sehingga nanti peserta didik itu dapat memenuhi tujuan pembelajaran yang diharapkan gitu. Selanjutnya dalam metodologi pembelajaran itu ada dua aspek yang paling menonjol. Yang pertama itu adalah metode mengajar, nanti yang ditentukan oleh guru, juga media pembelajaran nanti ini juga yang ditentukan oleh guru. Nah, yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Begitu. Selanjutnya, ini adalah pengertian dari media. Kata media sendiri itu berasal dari bahasa Latin, yang merupakan bentuk jamak dari medium yang artinya perantara. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa media adalah sesuatu yang terletak di tengah-tengah dan menjadi penghubung bagi semua pihak yang membutuhkan terjadinya suatu hubungan. Nah, kalau dalam konteks pembelajaran, artinya perantara dari informasi ke peserta didiknya. Jadi media itu bisa berupa perangkat-perangkat tertentu, begitu ya, alat-alat tertentu yang digunakan untuk memenuhi tujuan agar informasi tersebut sampai ke peserta didik. Begitu ya. Ini menurut Bretz. Kemudian ada Gerlach dan Ellie pada tahun 1980 itu menjelaskan pula bahwa media itu adalah grafik, fotografi, elektronik, atau alat-alat mekanik untuk menyajikan, memproses, dan menjelaskan informasi lisan atau visual. Pada dasarnya apa yang dijelaskan itu adalah penjelasan lebih rinci dari penjelasan yang pertama. Nah, berdasarkan kedua pengertian tersebut, nanti kita dapat simpulkan media itu merupakan seseorang atau sesuatu yang menjadi jembatan yang menghubungkan sumber dan penerima informasi. Begitu ya, sehingga nanti dia akan menjadi perantara, dia mengerti informasi ini, kemudian dia menyampaikan informasi tersebut kepada siswa atau menggunakan alat-alat tertentu, dia menyampaikan informasi tersebut kepada para peserta didik atau siswa tersebut. Begitu, sehingga peserta didik dapat memperoleh informasi yang memang sesuai, tidak terjadi miskomunikasi, begitu ya. Nah, dalam konteks pembelajaran, media yang digunakan dalam pembelajaran itu dapat dianggap sebagai sarana yang menghubungkan peserta didik dengan informasi yang akan diperoleh, begitu ya.
Kemudian, untuk nilai dan manfaat dari media pembelajaran itu seperti apa? Media pembelajaran ini nanti diharapkan dapat meningkatkan proses belajar peserta didik, kemudian membawa peserta didik memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan pembelajaran secara lebih efektif. Jadi kalau biasanya mungkin ketika memahami sesuatu, seorang peserta didik itu memerlukan waktu yang cukup lama. Diharapkan dengan adanya media pembelajaran ini, waktu tersebut bisa dipangkas sehingga nanti bisa digunakan untuk penyampaian materi lain. Begitu ya. Kemudian harapannya materi itu benar-benar tersampai ketika materi itu disampaikan dengan adanya media pembelajaran, peserta didik itu dapat lebih uh, konsep yang diterima oleh peserta didik itu dapat lebih kuat. Begitu ya. Nah, selanjutnya alasan yang berkenaan dengan manfaat media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar itu adalah satu, kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik perhatian peserta didik. Jika hanya diskusi ceramah, mungkin peserta didik akan bosan karena itu menjadi rutinitas mereka. Tidak ada sesuatu yang baru. Sedangkan kadang-kadang jangankan peserta didik, kita pun menginginkan sesuatu yang baru, ya kan? Sehingga ketika itu kita refleksikan peserta didik, memang benar dengan adanya media pembelajaran yang lebih bervariasi akan menimbulkan perhatian dari peserta didik. Terlepas dari apakah nanti itu akan menaikkan nilainya atau tidak, setidaknya itu menimbulkan, yang pertama menimbulkan motivasi, menimbulkan ketertarikan dari peserta didik. Begitu ya. Karena misalnya kegiatan pembelajaran yang lalu itu mungkin kan monoton gitu ya. Kemudian tiba-tiba ada sesuatu yang baru. Apa nih? Gitu. Nanti peserta didik akan bertanya-tanya, ini apa? Kemudian nanti mungkin dari pertanyaan-pertanyaan tersebut akan muncul kemungkinan-kemungkinan peserta didik menjadi termotivasi untuk belajar. Karena ada kemungkinan juga peserta didik akan merasa tertarik. Begitu. Selanjutnya kedua, informasi yang ingin disampaikan itu akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh peserta didik. Ini nanti kalau kita di matematika, misalnya kan kita berkaitan dengan rumus ya. Kadang-kadang peserta didik itu kan bingung, rumus ini kegunaannya untuk apa? Kenapa kita menggunakan rumus? Kenapa kita menghafal rumus? Kenapa kita harus ingat rumus-rumus ini? Nah, itu mungkin teman-teman bisa membantu menjawab menggunakan media pembelajaran. Karena nanti menggunakan media pembelajaran, mereka menghadapi sesuatu yang nyata dulu. Kemudian yang nyata itu dibawa ke dalam bentuk yang lebih abstrak berupa rumus, begitu. Nah, kemudian metode pembelajaran menjadi lebih bervariasi, tidak semata-mata hanya komunikasi verbal seperti yang saya jelaskan tadi ya di poin yang pertama ya. Kemudian nanti peserta didik lebih banyak melakukan kegiatan pembelajaran seperti mengamati, mensimulasikan, dan lain-lain. Nah, ini nanti berkaitan dengan gaya belajar masing-masing peserta didik, teman-teman. Jadi mungkin beberapa peserta didik itu dapat menerima, tidak ada yang salah dengan ceramah. Mungkin peserta didik ceramah atau diskusi ya, mungkin peserta didik tersebut bisa menerima karena memang gaya belajarnya cocok dengan metode tersebut. Tapi teman-teman perlu ingat, tidak semua peserta didik cocok dengan gaya belajar seperti itu. Ada yang ketika kalian suguhi dengan ceramah atau diskusi malah diam, terus ngantuk, terus tidur, ya kan? Nah, kemudian bagaimana menarik perhatian mereka ini memang susah teman-teman untuk merangkum karena dari sekian banyak siswa kita harus sekian banyak siswa, sekian banyak karakter, sekian banyak gaya belajar, kalian harus merangkum menjadi mencari dan terus mencari metode seperti apa yang cocok. Memang susah. Tapi dengan menggunakan media pembelajaran mungkin media pembelajaran bisa menjadi salah satu contoh pendekatan yang mungkin perlu kalian lakukan, bisa dilakukan menggunakan media pembelajaran yang mungkin lebih variatif begitu ya. Nah, selanjutnya taraf berpikir manusia itu mengikuti taraf perkembangan yang dimulai dari berpikir konkret menuju ke berpikir abstrak. Konkret itu artinya apa yang kita lihat, apa yang kita raba, apa yang kita dengar, begitu. Kemudian dibawa ke proses berpikir abstrak. Jadi yang konkret itu kita
modelkan, entah bagaimana kita modelkan sehingga menjadi rumus, sehingga menjadi teorema, sehingga menjadi definisi, begitu ya teman-teman. Kemudian nanti ini bisa disebut juga, kalau mungkin secara sederhananya bisa kita ubah, kita sebut juga sebagai dimulainya dari berpikir sederhana, kemudian menuju ke berpikir yang lebih kompleks. Proses berpikir sederhana ke proses berpikir yang lebih kompleks. Jadi mulai dari melihat, meraba, mendengar itu, kita mulai mengabstraksi, artinya kita mulai melakukan penalaran, mulai menggunakan logika untuk mendapatkan sesuatu, baik itu rumus, definisi, teorema, dan segala macam, begitu. Penggunaan media pembelajaran itu erat kaitannya dengan tahap berpikir tersebut. Sebab melalui media pembelajaran, nanti hal-hal yang abstrak dapat dikonkretkan dan hal-hal yang kompleks dapat disederhanakan. Mohon maaf, di sini ada typo ya. Nah, kemudian penelitian yang dilakukan itu juga mengatakan, rata-rata penelitian yang dilakukan itu mengatakan bahwa penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar sampai pada kesimpulan bahwa proses dan hasil belajar para peserta didik menunjukkan perbedaan yang berarti antara pengajaran tanpa media dengan pengajaran menggunakan media. Kemudian di sini ada jenis dan kriteria dari memilih media pengajaran atau media pembelajaran. Nah, kan ada begitu banyak media, terlepas dari media pembelajaran, ada banyak sekali media, dan media-media itu dapat digunakan dalam proses pembelajaran jika kita mampu memikirkan skemanya, begitu ya. Nah, ini salah satunya yang pertama itu media grafis seperti gambar, fotografi, bagan atau diagram, dan lain-lain. Media ini juga sering disebut sebagai media 2 dimensi. Selanjutnya ada media 3 dimensi, yaitu seperti model padat atau solid model. Contohnya kalau dalam geometri itu ada balok, begitu ada model penampang tanah, mungkin ekosistem, seperti apa? Model susun, model kerja, ada mock-up, diorama, dan lain-lain. Itu disebut sebagai model 3 dimensi. Selanjutnya ada model proyeksi. Ini beberapa, salah satunya yang sudah kita kenal, itu ada slide, nanti ada film strip, film, terus penggunaan OHP dan lain-lain, begitu. Kemudian 4, itu penggunaan lingkungan sebagai media pengajaran. Jadi teman-teman, di dalam kehidupan kita sehari-hari itu sebenarnya sudah banyak media-media yang bisa kita gunakan sebagai pembelajaran. Tinggal bagaimana teman-teman memikirkan, teman-teman mengolahnya supaya menjadi suatu media pembelajaran yang efektif. Ingat teman-teman, untuk membuat media pembelajaran yang efektif, itu tidak perlu mengeluarkan biaya yang cukup mahal. Karena mahal itu belum tentu efektif. Gitu. Media pembelajaran yang baik itu adalah media pembelajaran yang tepat sasaran. Begitu ya. Nanti untuk kriteria-kriteria media pembelajaran yang baik akan kita bahas pada bagian selanjutnya. Tapi di sini saya tekankan, biaya yang mahal itu tidak menentukan media tersebut efektif atau tidak. Gitu ya. Nah, selanjutnya di sini yang akan saya jelaskan selanjutnya adalah jenis dan kriteria memilih media pengajaran. Yang pertama, ketepatannya dengan tujuan pengajaran. Oke, saya rasa ini cukup jelas. Kemudian yang kedua, dukungan terhadap isi bahan ajar. Nah, 1 dan 2 ini sangat berkaitan. Untuk mengajarkan suatu materi, kalian ada topik tertentu, media pembelajaran tersebut harus bisa membantu kalian menjelaskan media tersebut. Jangan sampai media pembelajaran tersebut aslinya untuk menjelaskan media lain, tapi kalian paksakan untuk menjelaskan media tersebut, begitu. Nah, selanjutnya teman-teman, yang ketiga itu adalah kemudahan dalam memperoleh media. Jangan sampai karena kalian berusaha untuk memperoleh media yang menurut kalian mumpuni, yang menurut kalian memadai, itu kalian mengabaikan jam pelajaran, kemudian mengabaikan waktu pembelajaran, begitu ya. Jadi, seandainya media tersebut susah didapat, gunakanlah media dalam lingkunganmu. Gunakanlah lingkunganmu sebagai media pembelajaranmu, begitu. Jadi kita sebagai guru, itu juga kita sebagai pengajar, itu juga harus mampu berpikir inovatif. Entah mungkin menggunakan
daun kah, menggunakan buah kah, menggunakan pohon, atau kemudian menggunakan ruang kelas, menggunakan anak-anak di dalam kelas sebagai media, itu sangat diperbolehkan teman-teman, selama itu tidak melanggar haknya anak-anak, tidak melanggar privasinya mereka, tidak melanggar privasinya sekolah, begitu ya. Nah, selanjutnya itu adalah keterampilan guru dalam menggunakannya. Ini jelas sangat penting. Media pembelajaran sebagus apapun, jika gurunya tidak terampil menggunakannya, bukannya mempermudah, tapi akan mempersulit pemahaman siswa. Jadi, jangan sampai dengan ketidakmampuannya kalian sebagai guru menggunakan media pembelajaran tersebut, hal yang seharusnya menjadi mudah dengan bantuan media pengajaran malah menjadi semakin rumit. Sehingga jika kalian ingin menggunakan media pengajaran baru, kemudian kalian memang bingung dengan prosesnya seperti apa, penggunaannya seperti apa, kalian simulasi dulu. Jangan langsung gunakan ke anak-anak. Jadi kalian harus tidak asal menggunakan ya media itu ya. Jadi kalian pun harus simulasi, harus praktekkan sendiri dulu bagaimana kalau kalian mengajar menggunakan media tersebut, sehingga kalian punya pengalaman menggunakan media tersebut. Begitu. Selanjutnya, yang kelima itu adalah ketersediaan waktu untuk menggunakan. Karena begini teman-teman, manajemen waktu dalam proses pembelajaran itu sangat penting. Dalam kurikulum kita ada beberapa hal, beberapa capaian memang yang harus dalam 1 jam pelajaran itu harus kita penuhi. Begitu. Sehingga memang penggunaan media juga usahakan jangan terlalu lama atau jangan terlalu sebentar, begitu. Nah, selanjutnya untuk yang tadi, gunakan media setepat mungkin waktunya, begitu ya. Jangan sampai terlalu lama dan jangan sampai terlalu sebentar. Kalau terlalu sebentar, peserta didik tidak mengerti. Mungkin ada kemungkinan peserta didik malah tidak mengerti. Jika terlalu lama, bisa jadi itu media pengajarannya malah disalahgunakan untuk bermain oleh peserta didiknya. Atau mungkin nanti peserta didiknya terlalu lama terpaku, melihat mungkin lebih tertarik sama warnanya daripada kegunaannya. Nah, yang seperti itu teman-teman perlu arahkan, begitu. Kemudian yang nomor 6, ini yang tidak kalah penting, itu harus sesuai dengan taraf pendidikan, taraf berpikir dari peserta didik, begitu. Nah, selanjutnya, penggunaan media pada waktu berlangsungnya pengajaran setidak-tidaknya digunakan guru pada situasi-situasi seperti berikut ini. Perhatian dari peserta didik terhadap proses pembelajaran sudah mulai berkurang. Ini kan menandakan kalau peserta didik sudah mulai bosan dengan kegiatan pembelajaran, sehingga perlu kegiatan yang memecahkan kebosanan tersebut. Nah, apa kegiatan itu seperti apa? Nah, salah satunya mungkin alternatifnya bisa menggunakan media pengajaran, gitu ya. Selanjutnya, bahan ajar yang dijelaskan guru itu kurang dipahami oleh peserta didik. Ini nanti kembali lagi ke tujuan awal dari media pengajaran itu apa, yaitu untuk membantu memperjelas informasi yang disampaikan, gitu ya. Kemudian terbatasnya sumber pengajaran. Selanjutnya, guru tidak ingin menekankan penyampaian dengan model konvensional. Begitu ya teman-teman. Nah, itu tadi adalah penjabaran tentang media pembelajaran, kemudian tadi ada jenis-jenis media pembelajaran, ada pengertiannya juga tadi yang awal. Selanjutnya ada kriteria penggunaan, kriteria pemilihan media pembelajaran, kemudian kapan media pembelajaran itu digunakan. Nah, teman-teman silahkan nanti dibuka belanya, akun belanya masing-masing, kemudian nanti cek di forum diskusi, karena nanti kita akan berdiskusi di situ setelah teman-teman melihat video ini. Saya harap teman-teman bisa aktif berdiskusi ya nanti. Kemudian yang akan saya sampaikan untuk saat ini adalah sejauh ini. Silahkan nanti di forum kita berdiskusi bersama. Kalian silahkan jika punya pertanyaan atau punya pendapat, jika mungkin penjelasan saya ini kurang jelas, mungkin bisa disampaikan di forum.